Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Setia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi baik yang dibaca maupun yang didengar. Kompetensi dasar yang kedua 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi baik yang dibaca maupun yang didengar secara lisan, tertulis maupun. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi baik yang dibaca maupun yang didengar. Kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks cerita fantasi baik yang didengar maupun yang dibaca secara tertulis, lisan maupun visual. Nah, anak-anak, karakter yang dikembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan. Kedua, kreativitas. Kreativitas di sini bagaimana kalian dapat membuat sebuah karya dengan kemampuan kalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai teks cerita fantasi. Kalian pasti pernah menonton film fiksi seperti Harry Potter, Transformer, cerita fabel, dan cerita rakyat. Itu semua adalah cerita fantasi. Nah, anak-anak, apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang isinya bersifat hayal atau imajinatif, atau biasa disebut juga dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Ciri umum yang pertama, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata. Ciri yang kedua, ide cerita sederhana. Ide cerita terkadang sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Ketiga, menggunakan berbagai latar lintas waktu dan ruang. Dalam cerita fantasi, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat adalah tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ciri yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi atau tidak nyata. Cerita fantasi bukan kejadian nyata.
Nah, anak-anak, ciri yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur yang membangun cerita fantasi. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, dan futuristik. Kedua, peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada cerita fantasi bersifat supranatural, aneh, ajaib, atau misterius. Unsur yang ketiga, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita. Cerita fantasi menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi menggunakan dua latar, latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki sifat yang unik, memiliki kesaktian-kesaktian. Unsur yang kelima, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi menerobos dimensi ruang dan waktu. Keenam, cerita. Cerita fantasi bersifat fiksi, bukan kejadian nyata, atau kejadian nyata yang diberi fantasi. Dan unsur yang terakhir anak-anak yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contoh cerita yang berjudul Peri yang Mencari Sayap. Tokoh, tempat, dan peristiwa tidak ada pada dunia nyata. Contoh yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah menggunakan nama tokoh, nama tempat, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya film fantasi seperti film Doraemon. Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fantasi irisan, karena ada bagian yang nyata dan ada pula yang bagian fantasi. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teks cerita fantasi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, teks cerita fantasi adalah teks cerita fiksi yang bersifat khayal atau imajinatif. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu masih membahas mengenai teks cerita fantasi, yaitu struktur teks cerita fantasi. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas yang